masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Gunadarma. Lalu teman-teman dari Universitas Pancasila. Dan juga teman-teman dari Universitas Trilogi. Ya. Kita lanjutkan kembali. Sekarang saya mau dengar usulan-usulannya teman-teman mengenai bagaimana sih mengatasi kemacetan menurut pandangan Anda sendiri lah. Kalau kita kan jelas, kita kan pengguna transportasi umum. Jadi udah pasti kita mengurangi kemacetan. Mendorong untuk orang mempergunakan transportasi umum. Iya berarti harus, ya. karena gini sekarang apalagi kalau misalnya artis-artis itu banyak yang naik transportasi umum, pasti juga orang kan pengen foto bareng. Iya. Nah lebih gampang kan kalau di transportasi umum. Coba Iya. kalau dia di dalam mobil pribadi mesti ngejar. Susah. Kadang juga artisnya nggak buka jendela. Iya. Kadang juga malah mau minta foto artisnya tutup jendela. Itu kan kadang-kadang gengsi dong. Dia kan sebagai artis tuh harus memperlihatkan keartisannya dengan mendapatkan hasil yang maksimal misalnya. Iya. Mobilnya harus gimana atau Betul. harus gimana. Gengsinya kan ada tuh di situ. Iya nggak apa-apa kalau gengsi kalau lagi kerja atau kalau lagi mungkin yang lain-lain. Tapi kalau lagi keseharian misalnya cuman apalagi punya anak ya menurut saya. Kalau punya anak mengajarkan transportasi umum itu bukan hanya dia menghemat. Tapi dia benar-benar memperlihatkan kehidupan nyata. Kalau Hana? Kalau Hana sih pokoknya kalau belum coba jangan bilang transportasi umum itu nggak bagus. Mendingan coba aja dulu. Kalau menurut Ronald gimana Nal? Kenapa saya senang naik angkutan umum? Karena saya ingin kaya, Kang. Iya. Ini Kaya enggak, dengan kalau pengalaman. Dengarkan dulu. pengalaman. Orang yang naik angkutan umum akan lebih kaya pengalaman hidupnya. Karena Bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pengalaman. Kalau kita naik kendaraan pribadi, pengalaman kita hanya setir, dashboard, tape mobil. Sementara kalau naik tapi kan ada angkutan supir juga bisa. Iya, tapi pengalamannya, experience-nya paling banyak hanya mobil Situ itu. aja ya Kang ya. Iya, tapi kan mungkin Anda tidak mengembangkan seperti teman saya, dia tuh dia pakai mobil pribadi tapi dia banyak pengalaman karena supirnya ganti tiap jam. Gimana gitu? Ya itu gantian aja supirnya. Saya naik angkutan umum hampir tiap hari karena saya butuh bahan siaran. Karena saya adalah penyiar radio. Dengan bertemu banyak orang, bertemu banyak pengalaman, itu memperkaya hidup saya. Oh. Kalau calon tong gimana? Macet tidak itu bukan karena masalah jalan dan kendaraan, tetapi masalah mental yang berada di belakang setir. Itu yang utama. Karena kalau hitungan matematikanya tidak akan pernah cukup. Tapi ketika itu benar, di belakang setir, maka kemacetan itu akan teratasi minimal. Kalau terjadi itu hanya jam-jam tertentu yang sudah sangat bisa terprediksi. Nah itu, mungkin kalau Jakarta memang sudah sangat susah untuk diurai kemacetan. Butuh waktu lama lah ya. Dan bukan hanya Jakarta, kota-kota besar Ya, di Indonesia juga di sama. Indonesia dan di dunia lainnya juga mengalami masalah sama. Yang terpenting adalah kota-kota yang baru yang akan berkembang di Indonesia inilah yang harus dipersiapkan dan ditata supaya pengalaman kota seperti Jakarta tidak dialami nantinya oleh kota-kota ini. Betul. Kalau Cipan gimana? Saya setuju sama Cak. Masalah poin yang karena siapa yang ada di balik setir. Ya. Solusinya adalah semua orang merasa dirinya bisa nyetir. Nah. Padahal menurut saya untuk dibilang kemampuan bisa nyetir itu harusnya variannya banyak. Ya. Bukan cuma yang penting bisa ngegas, bisa ngerem, oh berarti dia udah bisa bawa kendaraan. Jadi salah satu solusinya adalah persulit untuk mendapatkan Kendaraan dan SIM. dan SIM. Nomor Ya. satu adalah SIM. Kalau Pak Jarwo? Perlu adanya sebuah revolusi di sini Pak Denny. Revolusi budaya. Revolusi budaya. Budaya itu kan macam-macam. Perilaku dalam mengendarai kendaraan itu juga sebuah budaya juga. Kemudian bagaimana merasa Merasa sudah diri mampu, tapi kemudian masih beli. masih beli. Apa sih? Merasa sudah mampu masih beli. Pak, Sebenarnya tidak mampu dia untuk Ya, membeli dia sebuah betul, mobil. tapi memaksakan diri. Memaksakan diri untuk Ya membeli betul. mobil. Kalau Itu juga Pak Denny. Jadi pergunakannya tetap kendaraan Betul. massal ya. Nah, transportasi massal. Transportasi massal itu juga sangat perlu sekali Pak Denny segera dilaksanakan. Dilaksanakan betul. Kayak MRT, LRT ini perlu kita dukung Pak Betul. Denny. Dan sebenarnya saya sangat setuju, orang yang sangat setuju kalau misalnya ibu kota ini dipindahkan. Gitu, jadi kemacetannya itu bisa lebih berkurang lah. Misalnya pindahin ke Singapura. Jadi Singapura akan tambah, Singapura kan jadi tambah macet. Kita enggak, enak dong. Nah itu mungkin yang bisa diatasi. Ya, kalau menurut Kang Maman bagaimana solusi yang terakhir?
penyumbang kemacetan tegas Cak Lontong, mental. Karenanya kepada pemangku kepentingan stakeholder transportasi massal dituntut untuk mengubah mental menjadi lebih bijak dan bajik dalam mengelola transportasi publik agar menjadi semakin lebih nyaman, aman dan tepat waktu. Dan pada dasarnya semua manusia sedang melakukan perjalanan menuju pulang. Digulung waktu detik demi menit, jam, hari, bulan dan tahun, dunia makin kita tinggalkan dan liang kubur makin kita dekati. Dan karena esok tak ada jaminan menjadi bagian diri, bekali hidup dengan dua hal yang sama, kebajikan dan kebijakan. Apapun pilihanmu menggunakan transportasi publik atau pribadi, bajik, bijak, disiplin dan tertiblah berkendara. Iya, terima kasih Kang Maman. Jadi salah satunya adalah kita harus mengurangi kendaraan pribadi, terutama taat pribadi. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.